Halo teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman mengenai pernikahan aku lagi, tapi kali ini soal vendor resepsi, vendor dalam mempersiapkan resepsi pernikahan ya teman-teman. Sebelumnya kalian dan pasangan kalian dan mungkin keluarga besar kalian ada baiknya sudah menentukan pertama tentu tanggal kalian mau melaksanakan resepsi pernikahan itu kapan. Kalian tuh harus tahu itu dulu teman-teman. Setelah itu kalian harus menetapkan lokasi. Jadi setelah kalian tahu tanggal, kalian harus tahu lokasi di mana kalian mau menikah, menggelar resepsi gitu teman-teman. Jadi kalau dari kasusku itu kan aku beda kota, Semarang dan Solo, terus kami berdiskusi, berpikir, akhirnya kami menetapkan untuk melaksanakan resepsi itu di Solo, kayak gitu teman-teman. Tapi kan ada juga nih kalau dari mungkin keluarga besar kalian, loh kenapa nggak acaranya 2 kali, mungkin Semarang sama Solo kayak gitu kan bisa, pengennya 2 kali acara. Mungkin kalau yang di Solo tuh untuk keluarga cewek yang memang gede banyak gitu, terus di Solo sendiri untuk keluarga cowok gitu ya memang bisa. Jadi alangkah baiknya tuh kalian diskusiin juga kalau soal tempat dan waktu itu ke keluarga kalian. Terus kalian juga mempersiapkan ini teman-teman, tema sama konsep wedding kalian. Jadi kalian berdua itu harus selaras dulu, harus komunikasi pengen konsep dan tema wedding tuh yang kayak gimana, kalian tuh pengennya outdoor atau indoor, itu kalian harus bicarakan berdua. Kalau hujan teman-teman, istilahnya kalian pengen satunya di outdoor tuh yang kayak gimana, itu harus dijelasin ke pasangan kalian. Terus pertimbangannya apa. Terus yang terakhir kalian juga harus menentukan budget untuk resepsi kalian. Nggak asal istilahnya pilih vendor sana sini terus ternyata nggak sesuai dengan budget, itu kan nggak bagus. Nanti malah istilahnya habis nikah malah banyak utang, itu kan nggak baik. Lebih baik pesta atau resepsi itu sesuai dengan budget kalian. Kalian juga harus yaitu menentukan budget untuk resepsi itu mungkin anggap aja 100 juta. Itu kalian harus pikirkan dengan baik-baik, dengan matang-matang, dari 100 juta itu untuk alokasinya tuh kemana aja. Dan saranku, kalau kalian punya misalnya budget 100 juta, jangan 100%-nya itu kalian alokasikan untuk vendor yang kalian pilih. Kalian harus alokasikan 85% sampai 90% untuk vendor. Yang 10 sampai 15%-nya itu untuk hal-hal lain, teman-teman. Hal-hal lainnya itu apa? Contohnya nih ya dari pengalamanku, kayak nanti pas hari H kalian tuh harus mempersiapkan makan siang atau makan malam untuk kru-kru yang istilahnya bekerja saat kita resepsi, kan mereka tentu juga butuh makan. Terus transport untuk vendor yang dari luar kota kayak gitu kan kalian harus dong bertanggung jawab memberi dia uang transport segala macam. Itu contoh gampangnya dan benar-benar real aku alami ya teman-teman. Terus setelah kalian tahu tanggal, lokasi, terus konsep segala macam sudah fix, kalian lebih baik mulai kayak searching, googling, terus lihat-lihat di medsos, kira-kira vendor yang kalian tertarik itu vendor apa aja, kayak misal buat tempat
resepsi itu kalian pengennya tuh sing kayak di mana kayak hotel ya, kalian mulai cari-cari tuh dari situ, oh hotel ini, hotel itu, segala macam. Terus kalian juga bisa tanya ke saudara maupun teman yang sudah punya pengalaman. Sebentar, ambulan lewat. Kalian juga bisa tanya ke saudara maupun teman kalian yang sudah punya pengalaman menikah. Jadi kalian jadi punya gambaran lah, oh vendornya ini bagus, terus mereka kan pasti memberikan saran-saran yang baik ke kalian, enggak menjerumuskan kalian, oh pakai vendor itu loh bagus, ternyata pas hari H mereka istilahnya enggak profesional kayak gitu. Pasti kan kalau teman atau kerabat itu kasih infonya itu yang baik lah untuk kalian. Terus selain kalian mungkin sudah kepo-kepo di media sosial, oh ini vendornya kok dipakai sama si itu ya, kok kayaknya bagus, terus oh dia jam terbangnya tuh sudah tinggi, terus dia juga kok kayaknya Sabtu Minggu itu selalu ada job gitu kan. Menurut persepsi kita ya orang awam itu kan pasti, oh berarti dia laris banget nih teman-teman, punya jam terbang yang bagus, terus profesional. Itu kalian bisa istilahnya simpen save vendor-vendor tersebut terlebih dahulu. Terus aku juga punya saran dan pengalaman juga. Kalian nggak ada salahnya buat datang ke expo wedding seperti itu, karena expo wedding itu juga sangat membantu dalam kita memilih vendor-vendor pernikahan. Dan kalau di expo itu biasanya ada kayak promo sama harga spesial gitu teman-teman. Kan dari pengalamanku sih begitu. Jadi kalau pakai vendor A gitu ya, misalnya pakai MUAA di situ, terus kalian booking di hari itu, kalian dengan pakai baju dari vendor yang kerjasama dengan dia tuh bakal dapat potongan harga spesial atau ada promo lain, kayak misal pakai MUAA sama pakai gaunnya B gitu ya teman-teman. Itu kan terus ada juga yang dia kayak istilah ngasih promo bakal ada free untuk gaunnya mama kayak gitu kan, lumayan tuh. Jadi kayak ada pertimbangan kayak gitu. Oke. Sedikit tips dari aku, kalau kalian mau ke wedding expo, kalian tuh datang aja berdua, terus datang di expo hari pertama atau awal-awal gitu teman-teman. Misal dari expo wedding itu ada 3 hari, kalian tuh datang aja di hari pertama, terus kalian tanya-tanya secara detail ke vendor-vendor yang ada di expo tersebut. Terus kalau kalian kan sudah datang di hari awal atau hari pertama tuh di wedding expo, tentu kan kalian sudah mendapatkan informasi, mendapatkan kayak promo-promonya tuh apa. Terus kalian tuh harus komunikasiin ke pasangan kalian, diskusi ke pasangan kalian kalau oh ya ini ada promo, terus memang vendor itu kita cari. Dan mungkin kalian bisa omongkan juga ke keluarga kalian, oh di expo ini tuh ada promo, terus vendor ini kalian istilahnya vendor yang kalian cari, dan kalian sudah tahu jam terbangnya dari tadi kepo-kepo di medsos itu. Terus bisa aja dari pengalaman teman-teman kalian yang kalian tanya itu, oh memang ini vendornya bagus, terus ikut di wedding expo dan dia kasih harga yang cocok nih sama budget kita. Nah dari kalian sudah diskusi itu kan bisa di hari selanjutnya, hari kedua atau hari ketiga itu kalian bisa booking, mungkin bisa menanyakan oke, untuk tanggal pernikahan kalian di misal tanggal
1 Februari itu apakah vendor itu masih tersedia atau tidak. Jika masih tersedia kan berarti kita sudah aman gitu teman-teman. Di samping aman ya kita mendapatkan bonus, karena bonusnya dapat harga yang tentunya mungkin lebih murah. Terus kalau ternyata vendor yang kita pilih sudah di tanggal itu sudah penuh gitu ya teman-teman, kan dia punya batasan sehari bisa cuma 2 atau mungkin cuma 5 acara pernikahan kayak gitu. Kita ya harus memikirkan opsi pakai vendor lain apa yang cocok sama budget, yang cocok dengan konsep, dan tentu punya jam terbang yang kalian anggap itu sudah mumpuni untuk acara kalian kayak gitu teman-teman. Itu untuk wedding expo. Terus untuk vendor-vendor untuk pernikahan, menurutku yang pertama kali harus kalian pilih itu adalah lokasi teman-teman, tempat di mana kalian akan melaksanakan resepsi. Itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya tempat atau lokasi itu kan cuma ada, kalau hotel mungkin punya ballroom cuma 1 atau 2. Lah itu kan biasanya kalau memang tempatnya itu bagus, itu kan biasanya kayak royokan gitu teman-teman sama calon pengantin lain. Jadi menurutku akan lebih baik kalau kalian tuh booking pertama kali dan jauh-jauh hari setelah kalian punya tanggal. Itu kalian segera saja cari tempat yang kalian pengenkan. Mungkin kalau pilih-pilih lokasi itu kan kalian juga bingung ya, ini sesuai enggak sama konsep kita, sama tema kita, terlebih sama budgetnya. Kalian bisa terlebih dahulu tanya-tanya, mungkin kalian sama pasangan tuh sudah menentukan ada 3 pilihan nih, misal di hotel A, terus gedung pertemuan B, sama di mungkin taman C gitu ya, misal ya. Nah, dari ketiga lokasi ini kalian tuh alangkah baiknya kayak janjian sama marketing atau orangnya dari ketiga tempat ini untuk datang langsung ke sana teman-teman. Jadi kalau kalian datang langsung itu bisa meninjau lokasi apakah ini benar-benar sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan konsep kalian, dan sekaligus bisa menanyakan budgetnya, apakah mereka tuh menyediakan paket yang sesuai dengan budget kalian, terus fasilitas yang diberikan tuh seperti apa dan bagaimana, kalian bisa tanyakan secara langsung. Itu akan lebih meyakinkan gitu teman-teman, dibanding kalau kalian cuma mengontak via WA atau maupun via telepon. Dengan kalian datang langsung pun jadi tahu kapasitas untuk tamu kalian tuh cukup nggak di situ, apakah terlalu besar atau mungkin kurang. Kalau kalian kurang kan otomatis lebih baik cari tempat lain dibanding harus memaksakan mengadakan wedding resepsi di tempat itu. Terus kalian juga harus pertimbangin juga teman-teman untuk tempat parkir, apakah mereka tuh menyediakan parkir yang memadai untuk tamu-tamu kalian gitu ya teman-teman. Jadi saranku kalian harus pertama kali cari lokasi dan ketemu sama orang yang bertanggung jawab di lokasi itu serta melihat langsung lokasi itu. Oke? Selanjutnya menurutku yang terpenting setelah lokasi itu adalah event organizer atau EO. Jadi mengapa menurutku ini penting, karena kita tuh bakal kayak komunikasi terus ke EO untuk kelancaran acara kita menurutku. Jadi mulai persiapan, kita minta saran-saran ke IO juga untuk pilih vendor yang istilahnya sesuai dengan kita. Terus di hari H juga dia bakal benar-benar kerja kayak mengatur jalannya acara kita tuh dengan baik. Jadi menurutku IO itu
juga kunci sukses atau enggaknya acara resepsi wedding resepsi kita kayak gitu teman-teman. Terus gimana sih caranya pilih IO? Karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak di lokasi atau kita di acaranya siapa terus kita terlalu melihat kinerjanya IO gitu kan kita nggak tahu ya. Pertama tentu kalau kalian punya teman atau saudara yang sudah pernah mengadakan wedding resepsi, kalian nggak ada salahnya untuk tanya pakai IO itu bagus nggak, pakai IO yang itu bagus nggak ya kerjanya, plus minusnya apa, kalian bisa tanyakan terlebih dahulu ke teman. Terus kalian juga bisa lihat di media sosial mengenai apa jam terbangnya dia, terus siapa yang menggunakan jasanya, itu kan kelihatan semua ya teman-teman. Terus kalau kalian sudah yakin, kalian pilih mungkin 1 atau 2 IO yang kalian rasa cocok nih sama aku, sama budgetku segala macem, kalian kontak untuk ketemuan juga teman-teman. Menurutku dengan nanti mengobrol, bertanya detail kerja mereka, kalian dia kasih servis apa saat acara, terus dia menjelaskannya itu kayak gimana, itu bakal berpengaruh sih ke acara kalian. Jadi dengan bertemu dan bertanya secara detail itu akan membuat kita lebih nyaman dan bisa menentukan IO mana yang menurut kita cocok untuk acara kita. Itu ya teman-teman. Menurutku kalau pilih IO itu jangan asal pilih ini murah gitu, jangan teman-teman. Kalian harus tanya detailnya, mereka tuh bakal kerjanya tuh apa aja, gimana aja. Karena dari pengalamanku yang aku pernah tanya, itu memang ada IO yang istilahnya dia bakal bener-bener mendampingi kita sampai, apalagi kalau yang cewek tuh ya, didampingi sampai bener-bener acara tuh selesai, dia tuh masih ikut mendampingi, dia bahkan bantuin kita dalam membersihin make up, terus ngelepas baju pengantin, terus juga bantu ini merapikan ini aksesoris kita setelah di ini make up itu kan, rambut itu kan ribet banget ya, itu mereka juga bantuin kita. Itu kan beda teman-teman dibanding kalau ada juga IO yang setelah acara resepsi kalian selesai ya udah pulang, mereka pulang sendiri-sendiri, kita juga pulang sendiri-sendiri, membereskan baju kita istilahnya sendiri, make up kita sendiri, itu memang beda. Jadi kalian harus tanya secara detail kerja mereka tuh apa aja dan sampai sebagaimana gitu ya teman-teman. Terus nggak usah ragu kalau kalian tuh butuh istilahnya vendor-vendor yang kalian nggak yakin, misal aku punya sedang cari MC kayak gitu, terus kalian tanya aja MC yang recommended itu apakah MC A, B, C kayak gitu, terus kalian minta kontaknya aja. Jadi kalian tuh yang bener-bener kontak sendiri, tanya sendiri, jangan semua tuh kalian pasrahin secara langsung ke IO gitu teman-teman. Di samping kita jadi lebih paham mengenai vendor atau orang yang bekerja sama dengan kita di hari H itu, juga ya nggak istilahnya asal-asalan dipilihin sama mereka gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu mungkin aku langsung bahas ke makanan ya teman-teman, catering. Jadi kalau vendor catering itu kalian langsung ada beberapa pilihan. Jadi ada yang langsung dari tempat, jadi udah jadi satu dengan lokasi. Kalau kalian misalnya pakai lokasi itu di hotel, tentu kan hotel itu kan ada kokinya, ada restorannya, jadi mereka biasanya langsung kayak memberikan paket gitu teman-teman. Kalau kalian
resepsi dengan berapa meja ambil menu mereka gitu, otomatis kayak pakai tempat mereka tuh gratis. Tapi kalau kalian ambil dari makanan dari luar itu kan mereka kayak istilahnya cuma menyewakan ballroomnya, tempatnya, itu pasti harganya beda dibanding kalau kalian pesen makanan di mereka di hotel itu. Biasanya sih kalau kalian sewa ballroom gitu jatuhnya lebih mahal sih, karena bakal sewa ballroom terus kalian masukkan makanan dari luar ke hotel itu tuh bakal kena cas lagi, mungkin sekian persen dari nominal kalian pesen makanan. Jadi menurutku itu akan lebih baik jadi pertimbangan kalian sih. Tapi kalau makanan biasanya sih denger kalau makanan dari hotel, memang nggak semua hotel sih, kayak makanan dari hotel tuh dibanding kalau makanan dari restoran atau catering khusus wedding tuh rasanya memang beda, lebih enak kalau di ini catering khusus wedding maupun di restoran gitu teman-teman. Tapi nggak semua hotel tuh makanannya kurang enak, ada yang enak, cuma dengar seperti itu. Terus kalau kalian mau pilih dari istilahnya catering langganan kalian yang memang rasanya sudah terkenal enak gitu ya nggak masalah, tapi kalian harus tanya apakah bakal kena cas dari lokasi atau dia bakal ngasih meminta uang transport karena mungkin lokasinya jauh, jadi dia butuh uang untuk membawa makanan itu. Terus kalian juga harus tanya apakah dia tuh sudah menyediakan istilahnya kayak peralatan makannya. Kalau belum disediakan kan otomatis kita harus cari persewaan peralatan makan sendiri, itu kan jauh lebih ribet teman-teman. Terus kalian juga maksimalkan di test food. Kalau untuk wedding itu kan pesannya banyak, biasanya kita bakal dikasih fasilitas test food untuk 6 orang. Jadi untuk kalian berdua sama orang tua pihak cowok sama kedua orang tua pihak cewek itu bakal dikasih test food gitu teman-teman. Jadi kalian pilih menunya apa aja, terus kalian janjian oke, mau test food dong tanggal sekian untuk resepsi kalian. Jadi mungkin hamin sebulan atau hamin 2 bulan kayak gitu kalian test food, terus kalian makan di sana, kalian cicipi apakah sesuai dengan selera kalian atau belum. Kalau belum, kalian bisa istilahnya bertanya dan mengkomunikasikan ke marketing maupun ke chef mereka, oh ini kurang asin atau terlalu asin, aku sukanya ini lebih manis, kayak gitu kalian bisa. Jadi pergunakan test food ini dengan baik sehingga hidangan untuk tamu kalian itu juga enak dan mungkin sesuai dengan selera keluarga kalian kayak gitu teman-teman. Terus kalau ada kayak kurang-kurang penyajiannya kok menurut kalian kurang bagus, kalian bisa request atau mungkin bisa kalau ini ditambah ini apakah tambah biaya atau enggak, kalian tuh perlu tanya seperti itu. Terus teman-teman, kalau catering itu dari pengalaman sih begitu sih. Kalian harus pastiin juga kalau pesan makan itu jangan sampai kurang. Kalau misal tamu kalian itu 100, ya mungkin kalian harus jaga-jaga pesan makannya mungkin 200 sampai 300 porsi, karena lebih baik itu berlebih sedikit dibanding kalian kekurangan makan kayak gitu teman-teman. Terus kalau soal makan catering itu kan biasanya penyajiannya ada beberapa macam, kayak ada yang mejanan atau round table gitu, ada yang prasmanan. Jadi kalian juga pertimbangkan dengan konsep kalian, bakal round table yang mejanan gitu atau yang prasmanan, tamu bakal mengambil sendiri. Tentu
menunya itu bakal beda, nggak bisa kalian samakan. Terus juga kalian juga pertimbangkan kalau prasmanan tuh biasanya kalian harus menyediakan lebih banyak gitu teman-teman. Kalian tanya juga ke pihak yang istilahnya yang bertanggung jawab ke catering itu, kira-kira kalau tamuku 100 prasmanan tuh butuh berapa porsi. Jadi mereka tuh bakal menghitungkan kita kayaknya bakal kayak 5 kali lipatnya gitu teman-teman. Kalau tamu itu sepengetahuanku ya, jadi tamu kalian 100, kalau prasmanan tuh kalian harus menyediakan total kayak 500 porsi gitu. Jadi mungkin 200 sate, 100 sup, terus ada 150 kambing guling, terus 50-nya bakso. Jadi pokoknya totalnya tuh 5 kali lipat dari tamu kalian gitu. Terus lanjut ke dekor ya teman-teman. Jadi kalau di wedding itu kan biasanya pada ya minimalnya kan dekor di pelaminan. Itu kalian juga sesuaikan dengan tema dan konsep kalian, nggak asal-asal pilih. Caranya gimana sih kita pilih vendor dekor yang bagus, yang istilahnya nggak abal-abal, karena kan banyak tuh dekor oke maunya kayak gini, tapi di hari H hasilnya beda jauh, dan di hari H kan kita nggak bisa komplain, kita aja saya sebagai pengantin kayak stay di menerima tamu itu kan sibuk dengan acara kita. Kalau cari vendor dekor dari pengalamanku itu, pertama memang aku bener-bener cari-cari di medsos kayak gitu. Oh ini dekor-dekor yang ada di sini yang kira-kira bagus, terus sesuai juga dari budget kan. Terus aku lihat tuh kayak di postingannya, oh ini kayaknya kok bagus ya gitu-gitu. Terus aku punya beberapa opsi, memang nggak selalu satu vendor terus aku suka gitu, enggak. Terus aku punya beberapa opsi, terus aku janjian tuh datang ke tempatnya mereka, tanya kalau aku pengen dekor kayak gini. Jadi kan kayak aku punya keinginan punya dekor, pengennya tuh kayak gini, terus aku screenshot gitu teman-teman. Terus aku tanya ke mereka, kayak gini tuh jatuhnya berapa ya Pak? Oh kalau kayak gini tuh ini karena pakainya mungkin ini artifisial, ini bunganya fresh, ini karena full kayak bold kayak gitu, tuh beda. Terus jalan masuknya harus aku pengennya ada lampu yang nyala gitu, itu juga bakal beda. Jadi kalian harus tanya secara detail dan secara langsung. Terus kalau dekor itu kalian harus detailnya kayak gini teman-teman. Kalian harus tanya, ini dengan harga sekian yang aku pengenkan itu tuh panggungnya dapat panjang berapa dan lebar berapa. Kalian harus tanya kayak gitu. Jadi eman-eman kalau ternyata sesuai dengan budget, tapi pas hari H datangnya tuh panggungnya tuh kecil banget, kan terlalu eman-eman. Kalian harus tanya, oh ya Kak, ini panggungku bakalnya lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Terus bakalnya belakang itu ada tutupan kain hitam atau ada hiasan-hiasan lain atau enggak. Kan biasanya kalau di di panggung terus sininya kan enggak dihias tuh teman-teman. Lah itu kan ada yang sini ditutup kain hitam, ada yang polosan, ada yang tutup kain putih apa kain hitam. Terus ada kayak lampu-lampunya jatuh kayak gitu tuh harganya sudah beda lagi teman-teman. Kalian harus tanyakan itu secara detail. Terus di lantai panggungnya itu kalian pakai karpet atau cuma biasa aja atau pakai melamin yang putih. Lah kayak gitu tuh detail-detail yang harus kalian tanyakan. Kalau kalian pengen nuansanya putih ya kalian harus
ngomong kalau ini aku pakai yang melamin putih itu harganya berapa, atau kalian pengen yang hitam itu harganya berapa, apakah sudah termasuk di harga yang dianggarin tadi. Terus biasanya kalian tuh pengennya kayak yang bold itu kayak ngeblok gitu, atau cuma jarang-jarang kayak di pinggir jalan masuknya tuh pengen kalian ada bunga yang ngeblok semua penuh, atau ya udah dijarai berapa meter. Nah, jarak berapa meter pun kalian tuh harus tanya, itu jarak antar bunganya itu berapa meter ya kak, jadi kesannya tuh nggak terlalu kosong, menurutku sih seperti itu. Terus lampunya kalian mau menghias kayak gimana, mau menghias cuma dekor panggung sama jalan masuk, atau juga atas kayak gitu kan sekarang banyak tuh yang sampai atasnya di dekor kayak gitu. Terus kalian kalau pengen ada dekor wedding dance gitu, untuk tempat kalian ngedance tuh kalian juga harus tanyakan apakah sudah include atau belum. Kalau belum, terus kalian tuh tambahnya berapa, terus aku pengen ada konsep kayak gini-gini, apakah bisa ditambahkan kayak gitu, kalian tuh harus tanyakan. Terus dekor tuh juga termasuk ke ini meja pengantin, kalian juga harus tanyakan secara detail dan omongkan keinginan kalian. Oh, pengen tuh mejanya dihias, ada bunganya, ada kayak lilin-lilin atau ada apa, itu kalian harus omongkan secara jelas dan detail kayak gitu ya teman-teman. Terus jangan, kalau dekor tuh jangan malu bertanya lah, lebih baik banyak tanya, tapi di hari H hasilnya tuh sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut ke foto video ini juga vendor yang penting sih menurutku, karena kan bakal mengabadikan momen kita. Mungkin kalau beberapa memang nggak pakai video, tapi kalau foto tuh kan kayak wajib gitu. Foto kalian tentu ya rule-nya sama sih, kalian bisa sekarang tuh cari di media sosial, terus kalian bisa kontak langsung, kalian tanya-tanya ke temen yang sudah pakai jasanya kayak gitu. Sebenarnya rule-nya ya kayak gitu. Terus kalau saranku sih, kalau kalian cari foto gitu, cari yang sesuai dengan style kalian sih, karena kan biasanya fotografer tuh punya style sendiri, kayak mungkin kalian lebih suka yang kayak hitam putih gitu, sama apa yang terang, atau yang dia stylenya modern gimana ya. Kalau menurutku sih kalau setiap tukang foto itu punya style masing-masing, dan ya beda-beda gitu teman-teman. Ada yang sukanya ambil yang detail-detail sama enggak, itu kan beda. Kalian sesuaiin sama style kalian, sama budget kalian, tanya kira-kira kalau buat wedding resepsi aja tuh berapa, untuk foto private itu berapa, atau kalau semuanya kalian ambil dalam satu paket tuh kalian dapat harga berapa. Terus kalian tuh bakal dapat cetak albumnya atau enggak, apa cuma dapat file. Terus kalau cetak album tuh albumnya kayak gimana, terus kalian dapat figura foto yang dicetak figura kayak gitu atau enggak, itu kalian perlu tanyakan. Oke, kita lanjut ke gaun jas kayak gitu ya. Terus kalau gaun sama jas itu menurutku kalian bisa, ini kalau yang modern, kalau kalian yang mau pakai baju adat atau kebaya kayak gitu, kalian juga bisa pilih sih, cari vendor yang menurut kalian cocok juga. Tapi saranku kalian harus datang dan ngelihat contoh-contoh hasil baju mereka itu, gaun mereka itu kayak gimana, apakah bagus sesuai dengan kalian, maksudnya kayak ada payet-payet tertentu yang
mungkin kalian suka dan oh iya ini hasilnya oke, sesuai dengan keinginan kalian, terus kayak detailnya tuh bagus segala macam tuh kalian perlu lihat langsung. Terus juga kalau dari gaun atau kan kebaya gitu biasanya ada pilihan, kalian bisa sewa baru alias buat baru kayak gitu teman-teman, atau kalian bisa sewa yang sudah ada, jadi tinggal kalian pilih, kalian booking kayak gitu ya. Itu juga menyesuaikan dengan keinginan dan budget kalian sih teman-teman. Kalian mau pilih yang modelnya klasik atau bikin yang model sesuai keinginan kalian, atau pengen oh ya ini bagus nih modelnya sudah modern terus yang simple, atau pengennya yang kayak balkon atau align segala macam tuh kalian bisa sesuaikan dengan datang di situ, karena dengan datang tuh menurutku lebih meyakinkan sih. Kalian jadi tahu benar-benar fisik baju yang akan kalian pakai atau calon baju yang gaun yang kalian pakai itu teman-teman. Terus soal jas juga sih, kalian bisa pilih yang bikin baru atau yang sewa aja. Tentunya kalian sesuaikan dengan budget dan pilih ini vendor yang mumpuni sih karena jas tuh ya sebenarnya susah gampang ya teman-teman. Terus lanjut ke make up ya. Kalau make up itu biasanya buat cewek kan sesuatu yang krusial, pengennya kalau cewek itu di hari wedding tuh ya kan tampil secantik mungkin, atau istilahnya kalau di make up tuh di make upnya yang tercantik gitu ya teman-teman, karena itu kan kayak jadi ratu sehari gitu. Terus kalian juga harus yaitu cari informasi kayak biasa, harus cari di medsos, oh iya ini jam terbangnya bagus segala macam. Terus kalian bisa tanya ke MUA itu kalau tarif buat pengantin wedding itu berapa, terus dapat fasilitasnya apa aja, dia kasih servisnya kayak gimana. Itu kalian harus tanya, harus kayak melihat atau menanyakan paket-paket yang dia sediakan itu teman-teman, karena ada mungkin yang aku alami itu ada MUA yang memberikan harga sekian untuk pengantin aja, ada maksudnya sekali make up gitu yang di pagi hari itu, ada yang untuk pengantin terus dikasih retouch itu beda, terus make up retouch sama nanti ada tes make up itu beda lagi. Kan menurutku kayak kalau buat wedding tuh tes make up itu perlu teman-teman, jadi kita juga yakin sama hasil make up nanti pas kita hari H juga. MUA-nya tuh juga sudah tahu mengenali wajah kita tuh kayak gimana, pengennya nanti pas hari H tuh di make up kayak gimana tuh bener-bener dia tuh sudah tahu, nggak asal-asal coba-coba kayak gitu. Makanya memang kalau ada tes make up itu beda. Terus ada juga yang memberikan make up untuk keseluruhan kayak buat pengantin ceweknya sama pengantin cowok, sama dengan nanti mamah itu pasti ada harga beda, atau cuma buat make up mamah itu ya juga ya harganya beda gitu teman-teman. Kalian bisa pilih dan pertimbangkan sebaik mungkin, tapi memang ada harga itu ada rupa teman-teman. Jadi memang bukan yang kayak yang oh ya mahal paling nomor 1 tuh yang paling bagus tuh enggak, jadi tapi enggak yang istilahnya ecek-ecek gitu ya teman-teman. Jadi menurutku kayak kita punya style memang cocok sama MUA itu gitu kan beda dibanding kalau kalian harus pakai MUA yang termahal tapi enggak sesuai dengan style kalian. Tapi memang kalau make up buat wedding day itu memang lebih mahal dibanding kalau kalian make up buat lamaran,
terus make up buat kalian pesta. Karena apa, memang yang MUA pakai tuh memang beda, kayak jangan kaget kalau memang harganya lebih mahal, tapi memang hasilnya itu bakal bagus gitu loh teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau bahas mengenai undangan. Nah, undangan ini kalian tuh harus pesen jauh-jauh hari setelah kalian tuh sudah menentukan tanggal yang fix tentunya, kayak tanggal di akad atau gereja, terus tanggal kalian resepsi, dan tempat resepsi kalian tuh sudah fix ketemu, oh ya di hotel ini baru ini, atau di taman ini, di lokasi alamatnya ini, tanggal jamnya itu sudah fix, terus hari dan tanggal akadnya kalian sudah fix tuh, kalian bisa segera cari undangan, vendor undangan. Karena undangan ini kan nggak langsung kayak sekali jadi gitu teman-teman, harus butuh proses, ada revisi segala macam, dan cetaknya itu kan nggak cepat, butuh waktu. Terus kalian juga sesuai dengan budget kalian, karena undangan ini, kalau undangan yang fisik itu memang lumayan tuh per lembarnya dibandingin kalau kalian pakai undangan digital. Undangan digital kan cenderung sekarang digemari dan memang lebih murah sih kalau dibanding ini dengan undangan yang fisik. Tapi kalian juga harus pikirin kalau ngasih undangan digital ke orang yang lebih tua atau orang yang keluarga yang tua itu kan dianggapnya biasanya, kok orang tua cuma dikasih kayak gini, nggak dikasih undangan fisik tuh dianggapnya kurang menghargai kayak gitu teman-teman. Jadi kalian komunikasiin juga ke keluarga kalau mau undangan yang kayak gimana, apakah kalau digital bakal mengganggu atau tidak berkenan kayak gitu. Terus kalau undangan kalian mau cetak undangan yang fisik itu, kalian jangan kaget kalau memang nyetaknya kalian cetak banyak akan lebih murah, karena dia kan cetaknya kayak sekalian gitu sih teman-teman. Terus jumlahnya juga kalian harus perkirakan, jangan terlalu berlebih karena untuk menghemat anggaran. Kalian juga pertimbangin kalau undangan tuh mau soft cover yang tipis itu atau ada hard cover. Memang kalau hard cover tuh harganya memang beda, lebih mahal. Terus kalian pakai amplop atau enggak gitu juga beda. Tanya aja sih secara detail ke vendor undangan gitu. Mereka juga biasanya kasih harga yang bersaing sih, karena kan ini mereka juga cari inilah jam terbang juga. Terus ada MC ini kalian juga cari yang punya style sesuai dengan kalian lah. Terus MC itu lebih baik cari MC yang bisa membawa suasana, jangan yang istilahnya MC-nya garing, tapi sesuai juga sih dengan ini acara kalian. Kalau acara kalian memang pengennya yang kayak formal banget ya, carilah MC yang berpengalaman di formal itu. Kalau acaranya lebih ke kayak teman-teman yang santai gitu, mungkin cari MC yang mungkin bisa ngebanyol gitu akan oke lah. Kalian punya banyak pilihan, kalau bingung juga bisa tanya ke kayak IO, minta saran MC yang bagus yang cocok sama acaraku apa kak, kayak gitu ya. Terus pengisi acara kayak penyanyi, band, itu kalian bisa sesuaiin dengan konsep acara, pengennya yang kayak akustik, apa band atau orkestra. Kalau kalian pengen ada penyanyi, itu kalian sesuaiin dengan keinginan kalian pengen mungkin penyanyi yang bisa lagu-lagu Mandarin, itu kan biasanya punya spesialisasi sendiri dibanding kalau lagunya lagu Indonesia atau lagu barat. Terus kalian pengen undang penyanyi
dangdut gitu kan beda kalau kalian undang penyanyi biasa. Terus kalian pengennya undang penyanyi nasional gitu kan, kalian harus mungkin minta bantuan ke IO ya teman-teman. Jadi nanti kan biasanya IO yang akan membantu kita untuk kontak kayak gitu. Terus lighting ini menurutku ya kayak mensupport dekor kita sih teman-teman. Jadi kalau tempat kita kayak di ballroom itu mungkin pencahayaannya kurang, menurutku butuh kayak lighting. Jadi nanti panggung kita tuh kalau buat foto tuh enggak yang gelap-gelap gitu loh teman-teman, ada kayak pencahayaannya kan eman-eman. Kalau kita dekornya sudah bagus, sudah make up bagus, tapi cahayanya kurang, jadi nanti pas di foto gelap gitu kan eman-eman. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk pakai lighting dan sesuaiin dengan budget kalian dan tema kalian gitu. Terus nggak ada salahnya sih kalau kalian tuh tanya nanti hasil kira-kira tuh lightingnya bakal dapat apa aja, hasilnya kayak gimana. Jadi kalian bisa mungkin kalau punya budget lebih atau pengen punya apa ya efek itu kayak kasih special effect kayak apa tuh dry ice yang asap-asap gitu, itu terserah kalian. Bisa ada yang kayak gelembung-gelembung sabun gitu kan, itu pakai efek sendiri. Nah itu kalian bisa pertimbangin, kalau kalian pengen ya oke, tapi sesuaiin dengan budget kalian. Terus yang lain-lain ya teman-teman, kayak itu kue pengantin, kalian juga pilih aja sih yang sesuai dengan tema kalian. Biasanya kan disesuaikan sama dekor kayak warnanya, hiasannya. Tapi menurutku sih ya enggak yang kalau menurutku sih roti itu enggak yang usah mewah-mewah gitulah, karena kan itu gabus ya, memang cuma buat foto sih, bagus buat foto, tapi itu saranku sih, karena dalamnya paling cuma gabus terus kita cuma motong sekali dah gitu sih. Terus mobil itu ya opsional, kalian mau pilih pakai mobil apa. Kalau memang kalian perlu transportasi kayak moving dari hotel ke tempat kalian pemberkatan atau tempat pemberkatan ke tempat kalian resepsi, kalian kan perlu pertimbangin untuk pakai mobil. Kalau mobilnya mau klasik atau mobil yang modern ya terserah sih, karena itu kan ya sesuai kebutuhan aja. Terus souvenir. Nah untuk souvenir ini kalian juga harus pesen jauh-jauh hari sih menurutku, karena pengerjaannya bakal lebih lama dari perkiraan kalian. Jadi nggak kayak kalian pesen terus seminggu jadi, itu menurutku nggak, karena kan dia kayak harus cetak tempat tanggalnya kita. Jadi kalau kalian sudah fix tanggal sekian, mungkin kalian bisa segera pesan souvenir terus sesuai dengan budget kalian, karena souvenir itu kan beragam ya. Kalian kayak souvenir tempat tisu sama souvenirnya tumbler itu kan harganya beda, jadi sesuaiin sama budget kalian. Dan nggak ada salahnya kalian tanya beberapa vendor, karena harganya itu bersaing teman-teman. Bunga pengantin, kalau kalian mau pakai buket bunga pengantin itu kalian pilih aja, sesuaiin. Kalau itu sih enggak sulit sih, kalian pengennya mungkin bunga mawar gitu, kalian tanya aja kalau buat pengantin harganya berapa, terus buat tanggal sekian kalian pesan kayak gitu sih. Ya simple aja. Kalian ada basement mungkin kalian bisa menyediakan bajunya, gaunnya, atau kalian kasih mereka kain buat jahit sendiri gitu ya oke. Terus kalian menyediakan box buat mereka sebagai kado juga nggak masalah, atau angpau gitu juga nggak masalah. Itu pilihan sih. Kalau nggak pakai basement pun nggak apa-apa. Mahkota crownnya tuh kalian pesen sendiri, atau biasanya sih dari make up ataupun dari gaunnya tuh sudah menyediakan. Jadi ya kalau crown itu opsional sih, kayak tambahan aja.
terus kayak apa, kalian mau nail art kayak gini buat mempercantik tangan kalian saat dipasang cincin gitu ya terserah, nggak keharusan, cuma memang kalau untuk kebutuhan foto tuh jadi lebih bagus gitu. Sepatu kalian mungkin mau sepatu yang spesial ya boleh kalian misalnya pesen khusus, tapi kalau enggak ya oke lah yang nyaman aja, karena itu seharian capek banget kaki kalian teman-teman, percayalah. Apalagi kalau orang jarang pakai high heel gitu, terus kalian harus pakai high heel karena menyesuaikan tinggi kan sama pasangan kalian, itu bakal capek. Jadi pakai sepatu yang menurutku lebih nyaman. Kalau kalian mau pakai hairdo sendiri yang beda sama MUA juga terserah kalian, itu pilihan, tapi yang pasti kalian harus sesuai dengan budget dan lihat hasilnya. Oh ya, kalau dekor tempat resepsi itu biasanya sudah dapat buat dekor mobil sama kamar pengantin, tapi kalau dekor kayak dekor gereja, tempat akad itu kalian beda sendiri. Biasanya kalian harus tanyain itu ke orang dekornya ya. Itu sih paling keperluan untuk orang tua, kayak mamah-mamah itu kalian kan harus juga sediakan baju yang kayak kembaran untuk kedua orang tua. Jasnya papa-papa kayak gitu, kalian juga harus pertimbangkan itu. Ya begitulah. Sama make up, paling make upnya mamah itu biasanya bareng atau bareng sama make upnya saudara gitu ya teman-teman. Kalian juga harus persiapan itu, jangan sampai ada yang terlewat. Kalian kalau belum yakin, kalian bisa tanya ke IO kalian, oh ini aku sudah menyiapkan ini vendor ini kira-kira kurang apa dengan konsep kalian kayak gitu teman-teman. Terus pas nanti ada rapat vendor, kalian tuh harus proaktif tanya detail, terus jalannya acara tuh kayak gimana, terus apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau ini ada kekurangan ini, aku mau nambahin ini kayak gimana ya, kalian harus tanya secara detail, jadi kalian juga ngerti acara nanti pas hari H tuh bakal kayak gimana detailnya. Enggak asal-asalan, oh oke, ikutlah, aku ikut aja, itu jangan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Selamat buat kalian yang bakal menikah, semoga lancar dan acaranya sukses. Oke, thank you teman-teman, dadah.